来！你会不会这么好心？不了了！对战的时候，我以四门伤我腾黄。哎呀妈呀！ Sebelum masuk isi filmnya, Mimin akan kasih tahu bahwa film ini sangatlah seru. Yang mana film ini menceritakan bahwa sang MC kita yang bernama Qin Yang mempunyai bakat yang luar biasa. Dia memiliki artefak mistik yang sangat diinginkan, yaitu gerbang bintang. Dan hal tersebut memicu iri dari orang lain. Sehingga pada suatu hari gerbang bintang milik Qin Yang berhasil dirampas oleh orang yang sangat kejam. Kemudian di saat dia sekarat, tiba-tiba harta terpendam di dalam dirinya yang disebut mutiara ilahi mulai terbangun. Dan pada saat itulah ia mendapatkan kembali ingatan dari 9 kehidupannya yang lalu dan memulai perjalanan baru. Sementara itu, keluarganya menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun dengan kebijaksanaan dan pengalaman dari kehidupan terdahulunya, dia mampu memimpin serta berhasil mengatasi rintangan demi rintangan tanpa sepengetahuan orang lain. Namun di sisi itu, para konspirator terus-menerus memburunya. Akan tetapi Qin Yang dengan tekad yang kuat dan tak tergoyahkan, mampu melindungi orang-orang yang dia cintai. Dan tanpa banyak bacot di awal, kita langsung masuk ke isi ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan sang MC kita yang bernama Qin Yang. Dia sedang berhadapan dengan Lin Tian, putra wali kota. Diketahui bahwa Lin Tian ini sangat tertarik pada pasangan Qin Yang yang bernama Chu Ningxi. Kemudian dia mencibir bahwasannya Chu Ningxi tak pantas untuk Qin Yang karena dia merasa bahwa dirinya lah satu-satunya orang yang pantas menikahi Chu Ningxi. Oleh karena itu, dia pun bertekad akan membunuh Qin Yang demi mendapatkan wanita pujaan. Namun sayangnya omongan Lin Tian tidak sebesar kekuatannya yang alhasil dia pun kalah dengan sangat mudahnya. Namun di saat itu tiba-tiba datanglah Lin Xicheng, ayah dari Lin Tian, sekaligus wali kota Lingyun, yang membuat Qin Yang sedikit bertanya-tanya kenapa Lin Xicheng ada di sini dan apa tujuannya datang kemari. Namun Lin Xicheng tak memperdulikan omongan Qin Yang. Malah yang terjadi Lin Xicheng langsung menyerang Qin Yang. Dan bukan itu saja, ternyata Lin Xicheng membawa sedikit pasukannya untuk menjerat Qin Yang. Kemudian dari sinilah kita mengetahui bahwa tujuan Lin Xicheng yaitu untuk mengambil gerbang bintang milik Qin Yang. Mitos mengatakan bahwa seseorang yang diambil artefak mistiknya atau bisa disebut meridiannya, kabar baiknya dia akan terluka sangat parah dan berita buruknya dia akan kehilangan nyawanya. Scene berpindah ke kota Lingyun. Terlihat para praktisi bela diri yang sedang menjaga keamanan kota Lingyunnya. Dan di sisi lain terlihat kakek tua beserta cucunya yang sedang menyaksikan betapa gagahnya para praktisi itu. Kemudian kakek itu mencibir pada cucunya, jikalau dia ingin menjadi praktisi seperti mereka, diharuskan dia dapat membuka ranah 9 gerbangnya yang terdiri dari 9 tingkat, mulai dari yang terendah sampai yang terkuat, yaitu gerbang terbuka, gerbang akhir, gerbang kehidupan, gerbang cedera, gerbang tertutup, gerbang cahaya, gerbang kematian, gerbang kejut, dan gerbang langit. Kemudian kakek itu juga menyebutkan di seluruh kota Lingyun yang dapat mencapai gerbang ke-9 atau gerbang langit hanya Lin Xicheng, yaitu wali kota Lingyun. Dan kakek itu menambahkan ada satu ranah gerbang yang unik, yaitu gerbang bintang.
Dan jikalau ada orang yang mempunyai gerbang bintang tersebut, dia akan mempunyai peluang untuk mendapatkan kekuatan bintang. Kemudian Xin berpindah dengan memperlihatkan Qin yang ternyata dibawa ke kota Lingyun. Entah apa maksud dan tujuan Lin Xincheng membawa Qin ke markasnya, namun yang pasti ada tujuan buruk di dalamnya. Dan sekarang kita melihat bahwa Qin diseret keluar dari kota Lingyun dan kemudian dibuang begitu saja. Dan bukan hanya itu saja, mereka dengan sadisnya mencaci maki Qin karena tanpa gerbang bintangnya Qin tak lebih hanyalah seorang sampah. 没想到你也有如此狼狈。到时候咱们就等着看笑话。 Setelah mereka pergi, nampak Li Han yang susah payah mencoba bangkit untuk pergi dari sana. Dan kebetulan di sisa-sisa kehidupannya, tiba-tiba datanglah sesosok wanita yang menghampirinya. Dan ternyata itu adalah Chu Ningxi, putri kedua keluarga Chu, sekaligus wanita tunangan Qin Chu Ningxi, Melihat Chu Ningxi di depannya, Qin sangat marah karena dia tahu kebusukan hatinya, yang mana sebelum ini terjadi, Chu Ningxi membujuk Qin untuk pergi ke Gunung Lingyun. Namun ternyata itu semua hanyalah jebakan belaka supaya Lin Xincheng dapat merebut gerbang bintang miliknya. Dan Qin menegaskan bahwa kamu ini sungguh biadab, tak mempunyai etika, sehingga kau tega menjebak tunanganmu sendiri hanya untuk kepentingan dirimu. Namun alangkah gobloknya si Ningxi ini, dia dengan raut wajah tak berdosanya malah balik mencibir bahwasanya ini semua dia lakukan untuk melindungi keluarga Chu-nya. Karena jikalau dia tidak berkolusi dengan keluarga Lin, dipastikan keluarga Chu-nya akan musnah dari muka bumi ini. Dan oleh sebab itu dia sengaja menjebak Qin supaya dirampas gerbang bintangnya. Dan hanya itulah satu-satunya cara yang mereka minta. Kemudian Chu Ningxi juga menjelaskan, jangan salahkan diriku, salahkanlah dirimu sendiri. Siapa suruh membangkitkan gerbang bintang? Dan setelah mengatakan itu, dia dengan teganya langsung pergi meninggalkan Qin yang nampak nyawanya sedang diambang kematian. Di saat nyawa Qin sekarat, tiba-tiba satu gelombang petir menyambar dirinya, membuat Qin sedikit merasakan lagi kehidupannya. Namun kali ini dia merasa ada sesuatu hal yang ajaib dalam dirinya. Di keesokan paginya, tepatnya di kediaman keluarga Qin, nampak Qin dengan ajaibnya dapat sembuh kembali, bahkan tak terlihat seperti sudah kehilangan gerbang bintangnya. Namun di saat itu tiba-tiba dia merasakan sakit kepala yang bukan main rasanya. Dan di saat itu juga Qin diperlihatkan dengan satu ingatan atau kehidupan sebelumnya, yang mana dia ternyata adalah seorang praktisi yang sangat luar biasa. Namun dia gagal dalam cobaannya, dan itu baru satu ingatan. Sedangkan dia sekarang mempunyai 9 ingatan yang masuk ke dalam ingatannya karena berhasil membangunkan mutiara ilahi dalam dirinya. Dan di saat itu juga, ingatan atau kesadaran dari dirinya yang dulu perlahan mulai teringat lagi, yang mana dia mengingat bahwa dia adalah Qin putra ketiga dari pemimpin keluarga Qin, dan gerbang langitnya direbut oleh Lin Xincheng dan diberikan kepada anaknya Lin Tian. Oleh sebab itu dia terluka sangat marah, namun tidaklah mati. Kemudian Qin merasakan bahwa energi spiritual dalam tubuhnya sangatlah melimpah, sehingga dia mengira bahwa sekarang dia sudah mencapai puncak ranah gerbang keempat, dan dia merasa bahwa dia mampu mengalahkan lawan yang ranahnya lebih tinggi darinya. Namun di saat itu tiba-tiba kepalanya kembali merasakan rasa sakit yang luar biasa, dan kita kembali diperlihatkan dengan ingatannya, yang mana tiba-tiba mutiara ilahi masuk ke dalam dirinya. Setelah kejadian itu, Qin benar-benar mengingat 9 ingatan
terdahulunya, karena mutiara ilahi itu menyimpan ingatan terdahulunya, yang mana dia adalah Qin Yang putra di Pinlon, pangeran mahkota, dan dia harus menjalani 9 kehidupan agar bisa menjadi kaisar berikutnya. Kemudian dia mengingat salah satu kehidupan sebelumnya, bahwa dia sedang bertarung habis-habisan dengan orang licik, namun dia berujung kegagalan. Dan di sisa-sisa nyawanya, dia beruntung dapat menyegel 9 ingatannya di dalam mutiara ilahi, sehingga dia dapat bereinkarnasi dan dapat hidup kembali di kehidupannya ini yang ke-10. Dan alasan mengapa mutiara ilahi tak pernah aktif, itu dikarenakan tertekan oleh gerbang bintangnya. Namun sekarang gerbang bintangnya sudah dicuri oleh orang lain, dan hal itu seketika membuat mutiara ilahi aktif dan langsung membangkitkan ingatan-ingatan sebelumnya. 是记忆，这也算是因祸得福。原来就是这封存记忆的封神珠，一次有了这第10世。你们慢点啊，都给我！ Di luar rumah terlihat salah satu orang pria yang bertubuh gempal dan diketahui dia bernama Qin Xin. Dia sedang memandu juniornya untuk berhati-hati dalam membawa peti mati itu. Karena peti mati itu sangatlah mahal, dan peti mati itu juga adalah salam perpisahannya kepada Qin Yang. Setelah dia memasuki rumah, nampak Qin yang berbaring sangat menyedihkan, dan dia mengira Qin Yang ini sudah tiada. Kemudian dia spontan menangis terseduh-seduh sambil mencibir bahwasannya ini semua pasti perbuatan Cu Ningxi. Dan aku tak menyangka bahwa Cu Ningxi akan setega ini. Kemudian dia berjanji pada Qin Yang bahwa dia pasti akan membalaskan semuanya. Namun setelah mengucapkan itu, tiba-tiba Qin Yang bangun dari tidurnya. Dan hal itu seketika membuat Qin Xin sangatlah terkejut. 我的羊，你放心啊，我星期星一定是楚宁是那个臭女人搞走吧，可千万不要回来找。鬼啊！我呀！ Qin Xin belum sadar bahwa Qin Yang masih hidup. Dia sangat ketakutan mengira bahwa Qin Yang ini adalah hantu. Namun kemudian Qin Yang mencibir, lihatlah lebih dekat, apakah aku ini hantu atau manusia? 有羊哥， 你看清楚点，我 Setelah memastikan bahwa Qin Yang ini benar-benar masih hidup, sontak membuat Qin Xin sangatlah bahagia sekaligus tak menyangka bahwa Qin Yang ini masih hidup setelah diambil meridiannya. 杨哥，你没死啊？ Namun di sisi kebahagiaannya, Qin Xin menjelaskan bahwa situasi sekarang sangatlah kacau balau, di mana keluarga Ling dan keluarga Chu bersatu. Mereka menuduhmu sudah melecehkan Ling Pei. Kemudian mereka menuntut keluarga Qin untuk membayar 1 juta emas sebagai kompensasi reputasi Ling Pei. Dan juga keluarga Chu sudah memutuskan relasi bisnis dengan keluarga Qinnya dan membatalkan pertunangan Qin Yang dan Cu Ningxi. Mendengar hal tersebut, Qin Yang nampak acuh tak acuh. Namun dia berjanji bahwa semua orang yang menyakitinya pasti akan mendapatkan hukuman yang lebih buruk daripada ini. 三小姐林菲菲，而林家六就是你和楚宁氏的婚约。哦，很好，为付出代价。对了，我父亲。 Kemudian Qin Yang bertanya mengenai ayahnya yang berada di mana dia sekarang. Qin Xin pun menjawab bahwa dia sedang mengadakan rapat keluarga dan ketua-ketua yang lain ingin mencopotnya dari posisi kepala keluarga Qin. Mendengar hal tersebut sontak membuat Qin Yang sangat terkejut dan langsung pergi ke sana. 楚家终止了和秦家的事。大伯现在在议事大厅开家族会。是程凌天楚，我去看看。 杨哥， Namun di tengah perjalanan terlihat wanita cantik yang sedang menangis terseduh-seduh dan diketahui dia bernama Xin Yue, kakak dari Qin Xin. Kemudian Qin Yang berserta Qin Xin langsung menghampirinya dan menanyakan perihal siapa orang yang berani menindasnya. Namun tiba-tiba datanglah satu wanita lain dan diketahui wanita itu adalah ibu dari Qin Xin beserta Qin Shui. 那些长老看到你，肯星月姐，大姐，问你哥，
Wanita itu langsung memarahi Qin Yang karena jikalau bukan ulah dirimu yang melecehkan Ling Pei Pei dan gerbang bintangmu direbut, mungkin keluarga Shen tak akan membatalkan pertunangannya. Mendengar hal tersebut sontak membuat Qin Xin Xin sangatlah marah. Karena berani sekali keluarga Shen yang hanya kelas 2 membatalkan tunangan dengan kakak Xin Yishui. 姐，受到牵连，被沈家退婚。 娘，可恶！沈渊这个落井下石的，他们居然敢退婚！有何？ Namun di saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba datanglah orang yang sedang mereka bicarakan, yaitu Tuan Muda Shen Yuan, orang yang sudah membatalkan tunangannya dengan Xin Yue. 哟，秦阳， 沈渊，你我二人竟然…… 何必这么生气呢？ Dia datang dengan sangat arogan dan tak berperi kemanusiaan. Datang langsung menghina Qin Yang. Dia mencibir bahwa Qin Yang sangat bodoh, telah menyia-nyiakan wanita tercantik di kota dan justru merayu Ling Pei Pei. Dan bukan hanya itu saja, dia pun mencibir dari sudut mulutnya tentang bagaimana rasanya ketika gerbang bintang miliknya direbut. 星门被废的滋味。 Mendengar hal tersebut tentu saja sedikit membuat Qin Yang emosi dan langsung membalasnya dengan ucapan ringan bahwasanya menghalangi jalan bukanlah anjing yang baik. Namun mendengar hal itu, penghinaan Shen Yuan makin menjadi-jadi. Dia mencibir bahwa sekarang Tuan Muda Qin yang sudah tak mempunyai meridian dan kini kamu tak lebih dari sampah. Kemudian Shen Yuan menambahkan jika ingin melewati jalan ini, maka Qin Yang harus merangkak melewati kedua pahanya. 我说秦阳少爷，秦阳，你还以为想从这儿过去？过去。 沈渊， Melihat penghinaan seperti itu sontak saja membuat Qin Xin Xin emosi. Kemudian dia melontarkan cibiran bahwa jangan bersikap kurang ajar di sini karena kamu hanya keluarga Shen kelas 2. Mendengar hal itu Shen Yuan balik membalas bahwa sekali lagi keluarga Shen, keluarga Chu dan keluarga Lin bersatu, maka keluarga Qin akan lenyap. Namun Qin Yang menjawab dengan dinginnya bahwa itu mana mungkin terjadi. Dan setelah mendengar jawaban itu membuat Shen Yuan sangat marah dan langsung melancarkan serangannya. 沈渊，你可别太过分！ 就会立刻消失。 Dan ya, Shen Yuan tumbang hanya dengan satu gerakan, pukulan dari Qin Yang. Dan hal itu membuat Shen Yuan sangat terkejut. Bagaimana mungkin Qin Yang bisa sekuat ini? Padahal kan gerbang bintangnya sudah hilang. Namun hal ini bukan saatnya dia pikirkan. Karena yang dia inginkan bahwa Qin Yang mati di hadapannya. Alhasil dia pun langsung memerintahkan ajudannya untuk menghajar Qin Yang demi dirinya. 给我上！是。 Namun lagi dan lagi mereka kalah dengan satu gerakan saja yang membuat Shen Yuan makin menjadi-jadi dan seketika menyerang Qin Yang lagi. 刚好来试试现在的战斗力如何。 还愣着做什么？给我上！区区二门生有， 你们秦家 你给我听好！ Namun kali ini Qin Yang langsung menangkap lehernya dan langsung mengingatkan Shen Yuan jikalau dia ingin selamat maka nyahlah dari hadapanku. Awalnya Shen Yuan seperti mendengarkan perkataan itu, namun tiba-tiba dia mengeluarkan belatinya dan akan menikam Qin Yang. Namun hal tersebut telah Qin Yang sadari dan kali ini tak ada ampun bagi dirinya. 你快跟上杨帝，别让两个四门精，刚好来试。杨帝。你要干什么？我可是……若我不钻呢？卑鄙小！ Dan ya, Qin Yang seketika menghancurkan meridiannya dan itu cukup untuk membuat Shen Yuan kapok dan tak akan datang ke keluarga Qin lagi. Dan setelah menghabisi Shen Yuan, Qin Yang pun pergi dari sana. 杨哥，你等等我！ Di tengah perjalanan, Qin Xin Xin sedikit mempertanyakan perihal yang Qin Yang lakukan barusan. Karena perbuatan dirinya akan memicu kemarahan mereka.
dan dipastikan keluarga Shen akan memburunya. Namun Qin Yang menjawab bahwa sebenarnya dia sudah tahu kalau keluarga Shen, keluarga Chu, dan keluarga Lin sudah lama berkolusi, dan suatu hari nanti mereka pasti akan menyerang keluarga Qin. Dan karena dipastikan mereka akan menjadi musuh, maka tak perlu ada rasa kasihan terhadapnya. Sebelum kemudian Qin Yang pun pergi menuju tempat ayahnya berada. 放心吧，我有份找我秦家的麻烦。既然注定是杨哥。 Di dalam aula rapat keluarga Qin, nampak pemimpin keluarga Qin sekaligus ayah dari Qin Yang. Dia bernama Qin Changseng. Dia sedang menyimak bacotan-bacotan dari penatua ketiga. Dia mencibir bahwasanya Qin Yang harus diusir dari keluarga Qinnya karena sudah merusak nama baik keluarga Qin. Kemudian penatua kelima menambahkan bahwa itu benar harus dilakukan sebagai contoh untuk yang lainnya. Dan tak ketinggalan penatua keempat juga ikut memprovokasi bahwasanya sebagai calon pemimpin keluarga Qin, Qin Yang sudah melakukan hal yang sangat tidak terpuji. Mendengar omongan mereka yang sangat menyudutkan Qin Yang, penatua kedua yang diketahui dia bernama Qin Yuan Shan alias pamannya Qin Yang. Dia buru-buru angkat bicara bahwasanya sekarang hidup Qin Yang belum dipastikan antara hidup atau mati. Dan seharusnya kalian selidiki dulu masalah ini secara mendalam. Jangan terburu-buru menerima pernyataan sepihak dari keluarga Ling dan menarik kesimpulan. Akan tetapi tetap saja penatua ketiga sangat kekeh atas keputusannya bahwa Qin Yang harus dikeluarkan dari keluarga Qinnya. Namun di saat itu tiba-tiba terdengarlah suara yang mengejutkan mereka semua. 就算你是秦阳，自小定亲。大爷。 父亲， Dan ya, ternyata itu adalah Qin Yang. Dia sengaja datang ke dalam aula rapat mereka. Dan tanpa banyak cincong, Qin Yang langsung menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Bahwasanya ini adalah konspirasi antara keluarga Chu dan keluarga Ling. Dan mereka bekerja sama untuk menjebak dirinya. Dengan sengaja, Chu Ningxi mengajak Qin Yang ke Gunung Lingyun. Namun anehnya, Chu Ningxi tak ada di sana. Malah yang ada hanya Ling Xingcheng dan putranya yang langsung menyerang dirinya. Kemudian Qin Yang terluka sangat parah dan dibawa ke rumah keluarga Ling. Lalu mereka mengambil inti gerbang bintangnya dan dipindahkan kepada putra Ling Xingcheng. Dan setelah itu Qin Yang dibuang ke jalan agar mati dengan sengsara. Dan kejadian itu mana mungkin disebut dengan penghinaan. 先是楚宁师将我诱骗至林陵，夺我心门。 医治他儿，何来侮辱一说？ Namun tetap saja si bebenguk penatua ketiga tak percaya akan kejadian itu. Karena menurut perkiraannya putra Ling Xingcheng yaitu Ling Tian lebih hebat daripada Qin Yang. Dan mana mungkin mereka membutuhkan gerbang bintang milik Qin Yang. Dan itu benar-benar konyol dan benar-benar sangatlah konyol. Namun di sela-sela itu terlihat Qin Changseng yang langsung menanyakan sesuatu kepada penatua ketiga. Karena dia terlihat sangat menyudutkan Qin Yang. Dan Qin Changseng bertanya bahwasanya penatua ketiga ini berpihak pada keluarga Qinnya ataukah berpihak kepada keluarga Ling. 这是他们为了夺取你的心门，刻意与你的心门与我秦家为凌家人，还是我与你儿子了。秦雷山，有。 这是他们为了夺取你的心门。 Mendengar pertanyaan itu, penatua ketiga sedikit terkejut. Namun tetap saja dia enggan melepaskan kejadian ini. Kemudian dia mencibir bahwasanya harus ada seseorang yang mengurus kejadian ini. Selain itu, dia juga menambahkan bahwasanya pembatalan tunangan keluarga Shen terhadap keluarga Qinnya itu juga harus ada yang mengurusnya. Namun mendengar perkataan itu, Qin Yang langsung angkat bicara bahwa pertunangan dengan keluarga Shen sudah sepenuhnya dibatalkan. Karena Shen Yuan beberapa kali mencoba membunuhnya. Namun sayangnya Shen Yuan tak mempunyai kemampuan itu. Dan alhasil Shen Yuan berhasil dilumpuhkan. 各位长老重伤，并掳至灵府内。那我人到街上自生自灭，已经被我打成废人了。什么？ Mendengar hal itu, kemarahan penatua ketiga makin menjadi-jadi. Dia membacot bahwa keluarga Ling dan keluarga Chu sudah menjadi musuh keluarga Qin. Dan sekarang kamu sudah melukai Shen Yuan.
Dan hal itu membuat keluarga Shen akan bergabung kepada keluarga Ling dan keluarga Chu. Apakah kamu dapat sepenuhnya memikul akibatnya? 如此落人口实，日后我们秦家就会陷入。那林家提出的赔偿，又怎会觊觎你的新闻？哎呀，秦阳啊，秦阳，你担得起吗你？ Namun Qin Yang mencibir dengan santainya bahwa tenang saja dan jangan panik. Jikalau mereka datang, maka aku yang akan mengurusnya sendiri. Tak usah khawatir untuk masalah kali ini. 已经作废，那沈渊多居然能将沈渊打成重伤。长老，我一出事，沈家绝境，我自会应对。青阳，这可是你说秦家族人的去留，可不胡两家来对付我们秦家，因此损失1分1。族长，大事不好！ Dan benar saja tiba-tiba seseorang masuk ke sana sambil memberitahu bahwa ada berita buruk, yang mana ketiga keluarga besar yaitu keluarga Ling, keluarga Chu dan keluarga Shen datang ke sini untuk meminta pertanggungjawaban atas perlakuan Qin Yang terhadap Shen Yuan. Mendengar hal itu tentu saja penatua ketiga sangat panik dan sangat ketakutan hingga dia makin menyudutkan Qin Yang. Namun Qin Yang dengan santainya langsung meminta izin pada ayahnya bahwa dialah yang akan menemui mereka semua. 三大家族族长都来了，这下该如何是好？我去会会他们。你似乎很惧怕他。好。 Setelah Qin Yang beserta ayahnya pergi, penatua ketiga beserta kedua saudaranya membicarakan semua kejadian ini, bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, yang mana mereka berencana untuk menyingkirkan Qin Sancheng beserta Qin Yang dengan memanfaatkan kejadian ini. Dan bila perlu mereka akan bersekutu dengan ketiga keluarga untuk menyingkirkan Qin Chanseng. Dan di saat itulah keluarga Qin akan sepenuhnya menjadi milik mereka. 大哥，开战，那我们只有三大家族除掉他。秦苍是打起来了，秦苍生，秦家就是我。 Sementara di sisi lain nampak Qin Yang dengan gagahnya keluar sendirian dan dia tak menunjukkan sedikit pun ekspresi ketakutan. Kemudian dia dengan angkuhnya langsung angkat bicara bahwasanya kehormatan apa yang membuat keluarga Qin pantas dikunjungi oleh seluruh keluarga bermartabat ini. 三位族长这么有雅兴来我秦。 Melihat sekaligus mendengar perkataan Qin Yang tentu saja membuat mereka sangat terkejut sekaligus sangat marah. Namun kemudian Qin Chanseng keluar dari aula dan langsung mencibir bahwa pemimpin klan Shen sangat pintar dalam memanipulasi kebenaran. Jelas-jelas bahwa Shen Yuan yang sengaja ingin membunuh Qin Yang. Namun apesnya, Shen Yuan tak mempunyai kekuatan itu. Dan alhasil Shen Yuan lah yang harus menanggung penderitaannya sendiri. Dan kejadian itu disaksikan langsung oleh pengawal keluarga Shen. Namun pengawalnya pasti berbohong atas kejadian sebenarnya karena tak ingin menanggung rasa malu tuan mudanya. 此事明明是沈渊，秦苍生，你休要胡说！沈渊出手伤人是不真，我忘了。 Mendengar hal itu tentu saja pemimpin klan Shen sangat marah dan hampir saja melepaskan amarahnya. Namun pemimpin klan Ling buru-buru menenangkannya karena meski mereka ingatkan bahwa keluarga Qin adalah salah satu dari 4 keluarga besar, jika bertindak sekarang meskipun menang tetap akan rugi. Setelah mendengar penjelasan itu, kemarahan pemimpin klan Shen akhirnya mereda dan dia langsung menunjuk Qin Yang sambil mencibir bahwa masalah ini adalah konflik antara Qin Yang beserta Shen Yuan. Dan dia menegaskan bahwa kamu harus menanggung akibatnya dengan cara mengadakan 3 pertandingan. Kamu akan sendirian menghadapi 3 perwakilan dari 3 keluarga besar. Jikalau kamu menang, maka kami akan segera meninggalkan tempat ini. 呀，既然是你和你可敢接？有何不敢？好大的口气！我们秦家哪儿比得上你们沈？就由秦阳你一人出面解决，那我们就约战3胜。我等立即离开。 Mendengar tantangan itu, tentu saja Qin Yang dengan senang hati menerimanya, meskipun ayahnya sempat tidak menyetujuinya, karena ini sangat berbahaya bagi Qin Yang. Namun Qin Yang menegaskan bahwa ini akan berlalu dengan cepat.
Dan setelah Qin Yang menyetujuinya, tiba-tiba seorang murid senior dari klan Shen langsung maju ke depan seraya menunjuk Qin Yang bahwa hari ini adalah hari kematianmu. 由你一人出战。你不要太过分，杨儿。放心吧，再怕了。你不必激我，答应又何妨？过了今日，今日我必取你狗命！死吧！哎，来到渡门境，便可运用灵气隔空手。 Meski diketahui bahwa murid dari klan Shen itu berada di ranah gerbang tertutup yang bisa memanfaatkan energi spiritual untuk menyerang orang dari jarak yang jauh. Dan hal ini tentu sangat berbahaya bagi Qin Yang, karena kekuatan Qin Yang satu level lebih rendah daripada murid klan Shen itu, yang mana Qin Yang baru menginjak ranah gerbang cedera. Namun anehnya, Qin Yang dapat mengimbangi kekuatan murid klan Shen itu. Bahkan terlihat Qin Yang sedikit lebih diunggulkan. 你不过只有4门生门境的修为，根基太差了。风今天就算是拼个2败俱，这可是你儿子亲口的。 Dan ya, satu serangan beruntun dari Qin Yang membuat murid klan Shen itu terkapar tak berdaya. Dan hal itu sontak membuat seluruh penonton pun nampak sangat tak percaya atas apa yang mereka lihat kali ini. Karena mana mungkin orang yang sudah kehilangan gerbang bintangnya malah semakin kuat seperti ini. 你以为我怕你啊？年纪轻轻就到达渡门，不，林峰，此子大难。 Melihat pemimpin klan Shen yang sedikit putus asa, membuat pemimpin klan Chu segera memberikan bantuan padanya dengan memerintahkan putra kesayangannya untuk menjadi petarung kedua dari 3 perwakilan masing-masing klan. Dan diharapkan putra dari pemimpin klan Chu ini dapat membuat Qin Yang benar-benar sekarat. 什么？楚灵师可郭子快废了他！是父亲。 Tuan Muda Chu berjalan sambil mengejek Qin Yang karena ranah Qin Yang 2 level lebih rendah daripada Tuan Muda Chu. Yang diketahui bahwa Tuan Muda Chu sudah menginjakan kakinya ke ranah gerbang cahaya. Dan para penonton sekaligus Tuan Muda Chu-nya sendiri sangat yakin bahwa pertarungan kali ini akan sangat mudah. Dan karena tak ingin membuang-buang waktu, Tuan Muda Chu seketika mengeluarkan pedang cahayanya dan langsung menyerang Qin Yang. 秦阳可耻可恨！今天郭子快废了他！ Namun sayangnya serangan Tuan Muda Chu dapat dengan mudah Qin Yang hindari. Dan melihat hal itu, sontak membuat Tuan Muda Chu sedikit murka dan langsung mengeluarkan niat pedang sejatinya. 这样还能被称为剑术？不是，楚公子对阵。 Semua penonton bersorak-sorai bahwa kali ini Qin Yang pasti akan mati. Namun sebelum Tuan Muda Chu menyerang Qin Yang, dia meminjam pedang kayu milik Xin Xin dan akan dijadikannya sebagai senjata untuk melawan Tuan Muda Chu. Dan setelah itu dia mengingat kehidupan masa lalunya bahwa dirinya sebenarnya adalah master pedang yang telah menguasai niat pedang. Bahkan sudah menciptakan teknik pedang daun dan telah mencapai ranah kaisar pedang. Sehingga menjadi satu-satunya pendekar pedang yang tak terkalahkan. Meski itu hanya ingatan masa lalunya, namun jiwa pedang dan niat pedang masih tetap ada. Dan seketika dia pun mengeluarkan teknik terdahulunya, yaitu teknik pedang daun. 修业剑，加油啊，楚公子！楚公子实在是太强了。 剑心犹在，剑意尚存。 Dan ya, seketika Tuan Muda Chu dapat dikalahkan dengan satu ayunan pedang saja. Dan itu membuat Tuan Muda Chu beserta seluruh penonton yang menyaksikan tak percaya bahwa niat pedang Tuan Muda Chu dapat dikalahkan dengan sangat mudah. 玉清，停！欣欣。 杨哥， Melihat Qin Yang menjadi overpower membuat Qin Changsheng sangatlah terkejut karena kehilangan gerbang bintangnya. Ternyata itu malah membuat Qin Yang menjadi semakin lebih kuat.
dan hal itu menjadi keberuntungan yang sangat berharga bagi mereka semua. Namun di lain sisi nampak pemimpin klan Chu memasang muka yang begitu sangar, dan hal itu cukup membuat kita tahu bahwa dia sangatlah marah. Namun untungnya pemimpin klan Ling buru-buru menghampirinya, dan dia akan mengambil alih kendali pertarungan ini dengan memanggil satu murid seniornya untuk menghabisi Qin Yang sampai mati. 我们小看了你。林组长，你是要……没错，师傅，该怎么做？ Melihat murid senior klan Ling maju, nampak Qin Changsheng sangat marah dan tak habis pikir akan semua hal ini. Karena jelas-jelas ini semua penindasan untuk Qin Yang, di mana murid senior klan Ling itu yang bernama Ling Kun, dia berada di ranah gerbang kematian. Itu adalah 3 tingkat lebih tinggi daripada ranah Qin Yang sekarang. Dan hal itu jelas-jelas sebuah penindasan kepada keluarga Qin-nya. Namun si bebenguk Ling Xicheng, pemimpin klan Ling, dengan tak sopannya malah mencibir. Jikalau pertarungan ini tak mau diteruskan, maka seluruh keluarga Qin harus berlutut di hadapannya. 门被夺之后，还能恢复到……怎么做就不用我多说了也可以，立刻下跪认。 Tak ingin nama klan Qin-nya diinjak-injak oleh klan Ling. Qin Yang sekarang notabene sudah menjadi orang yang sangat jenius pun, dia buru-buru menenangkan ayahnya. Dan lihat saja pertarungannya, karena dia tak mungkin dikalahkan dengan mudah. Justru Qin Yang sangat senang bahwa dia bisa mencoba kembali teknik yang sedari dulu telah dia kuasai. Kemudian terlihat Ling Kun yang nampak sudah tak sabar akan pertarungannya, membuat dirinya langsung berinisiatif melayangkan serangannya. 找死！身体还是有些弱呀。 Dan ya, terlihat perbedaan ranah yang sangat jauh membuat Qin Yang sedikit kesulitan. Namun meskipun begitu, Qin Yang sebisa mungkin mencari titik lemah dari gerbang kematian itu. Dan setelah beberapa saat mencari, akhirnya titik lemahnya pun diketahui. Dan setelah menemukan titik lemahnya, Qin Yang langsung mengeluarkan teknik bayangan spiritual dan langsung menyerang ke arah Ling Kun. 秦阳不是才4门上门才能做到吗？更别说灵机化形了。这就要问他自己了。 Ya, meski bayangan spiritual Qin Yang sempat diblokir, namun itu tak cukup kuat untuk menahan serangan Qin Yang. Alhasil penghalangnya pun hancur dan langsung menyerang ke titik lemah dari Ling Kun. 还能做到吗？更别说灵机化形了。月山，我是不是眼花？ Ya, seketika Ling Kun terkapar dan hampir sekarat. Namun untungnya Ling Xicheng dapat dengan cepat menyelamatkannya. Dan kekalahan tersebut sontak membuat seluruh penonton yang berada di sana pun nampak sangat tak percaya atas apa yang mereka lihat saat ini. 怎么可能？这个只有6门景门境的武者才……这就要问他自己了。林世成，你们已经输了。敌。 Karena sudah dikalahkan, Patriark Ling pun membawa Patriark Chu dan Patriark Shen untuk pergi dari sana. Seketika semua pasukan pun ditarik mundur. Sang ayah dan sang paman bertanya kepada Qin Yang, bagaimana Qin Yang bisa sekuat ini? Juru sebelumnya benar-benar menakjubkan. Qin Yang berjanji dia akan menjelaskannya nanti. Tetapi sekarang Qin Yang ingin bertemu dengan kakak keduanya. 我想先去看下二哥。 Qin Yang ingat dalam kehidupannya yang ini dia memiliki 2 kakak. Kakak pertama bernama Qin San dan kakak kedua bernama Qin Hai. Kakak pertama Qin San memiliki bakat jenius sejak dari kecil. Sekarang dia sudah masuk di Akademi Daipin Hipen, memiliki masa depan yang cerah. Dan karena dialah, para klan lain di kota ini sangat mewaspadai klan Qin. Sementara kakak kedua Qin Hai, dia juga memiliki bakat jenius. Namun sayang di suatu pertarungan, Qin Hai mengalami cedera
yang membuat dia tidak bisa berjalan. 除了父亲外，我还有2个哥哥。大哥秦善自小不慎摔断了腿，跌入了二哥秦海山脉的险地之野，充斥着我。 Qin Yang sudah memutuskan, walaupun dia adalah pangeran ilahi dengan ingatan 9 kehidupan masa lalunya, tetapi mau bagaimanapun dia sekarang adalah anak ketiga dari klan Qin. Jadi dia harus membantu sang kakak sebisanya. Hubungan Qin Yang dan kakak kedua Qin Hai cukup baik. Terbukti mereka berdua sangat akrab seperti adik kakak konvensional pada umumnya. Qin Yang mengungkapkan bahwa kelumpuhan kedua kaki sang kakak sebenarnya bisa diobati. Namun Qin Hai hanya menggelengkan kepalanya, merasa bahwa kelumpuhannya ini tidak akan pernah bisa diobati lagi. Bahkan dokter terhebat di kota ini pun tidak bisa menyembuhkannya. Qin Yang meminta sang kakak untuk jangan pesimis. Qin Yang mengecek energi di dalam tubuh sang kakak dan dia mendapati jika ingin menyembuhkan penyakit Qin Hai, maka Qin Yang membutuhkan esensi roh api. 我这腿必须使用天火灵晶，没有出现过，根本难以。 Qin Hai tahu esensi roh api dikabarkan itu berasal dari api surgawi yang sangat langka. Setidaknya di seluruh kekaisaran Beiming ini belum pernah terdengar sebelumnya. Namun Qin Hai cukup penasaran bagaimana Qin Yang bisa mengerti tentang ilmu permedisan. Qin Yang sedikit bingung tidak bisa menjelaskan apapun. Namun Qin Yang meminta Qin Hai untuk jangan khawatir, karena dia sendiri yang akan mencari esensi roh api. 天火灵晶又怎会知道这些呢？这个无论如何，我都会治好你。说来话长，等以后有机会我再。可二哥。 Setelah Qin Yang pergi, seorang bawahan menemui Qin Hai dan menceritakan apa yang terjadi sebelumnya, yang mana Qin Yang melawan Shen Limpeng, Chu Yuqing, dan Ling Kun secara berturut-turut dan mampu menang, dan bahkan memaksa 3 keluarga besar untuk mundur. Sontak mendengar itu Qin Hai terkejut dan meminta untuk dijelaskan secara detail. 刚才在咱们金府外发生了一件大事，获得全胜。 还逼退了3德，是沈凌风。 Scene berpindah ke beberapa orang, terlihat mereka menelusuri tempat ini. Namun pria di depan terus saja mengomel bahwa di tempat yang tandus dan gersang ini tidak mungkin ada reruntuhan yang mempunyai esensi roh api di dalamnya. Mereka jelas-jelas ditipu oleh rumor tersebut. Dijelaskan sebuah rumor mengatakan bahwa Kaisar Nether dulunya mendirikan tempat rahasia di dekat sekitar hutan kota ini, yang mana tempat itu mempunyai esensi roh api. Namun dari dahulu kala tidak pernah ada orang yang bisa menemukannya. Si wanita memperjelas walaupun itu hanya rumor dan peluangnya sangat kecil, tetapi dia akan terus berusaha karena hanya esensi roh api yang bisa menyelamatkan ibunya. 这穷乡僻壤的地方，传言这里有天火灵晶存在，只有天火灵晶才能救母亲的。林族长，这 Sementara 3 klan besar saat ini merasa marah karena menanggung malu dipermalukan oleh bocah kecil seperti Qin Yang. Mereka berniat untuk menyerang klan Qin. Namun patriark klan Ling memperingatkan mereka bahwa klan Qin memiliki Qin San yang telah memasuki akademi. Jika mereka menyerang klan Qin, maka hasilnya akan buruk. Alhasil untuk sekarang mereka tidak bisa melakukan sesuatu terhadap klan Qin. 准备不足，不能动手。现已进入内院修行，10个我也不是他的对手。等， Mereka akan menunggu ketika Ling Tian dan Chu Ningxi memasuki akademi dan lalu mencapai ranah laut spiritual. Dan pada saat itu mereka bisa menghancurkan keluarga Qin sepenuhnya. Bahkan jika Qin San ingin membalas dendam, mereka sudah mempunyai Ling Tian dan juga Ningxi untuk menahan Qin San. Sekarang mereka akan membiarkan keluarga Qin hidup terlebih dahulu, hanya untuk beberapa waktu yang singkat saja. Dan setelah waktunya tiba, mereka akan sepenuhnya menghilangkan keluarga Qin dari kota Lingyuan. 那就让秦阳将会从凌云城，而且有了天子的帮助。
Sementara saat ini di markas keluarga Qin terlihat Qin Yang sedang berdiskusi dengan ayahnya. Dan ayahnya sangat marah sekali terhadap Ling Xicheng yang mengambil gerbang bintang anaknya dan diberikan kepada Ling Tian. Diketahui itu adalah paksi pangeran kota ilahi yang akan merekrut Ling Tian ke dalam akademi asalkan Ling Tian memiliki gerbang bintang. Alhasil Ling Tian merebut gerbang bintang milik Qin Yang. Paksi pangeran mahkota ilahi memiliki pengikutnya sendiri di akademi di Pinhipen dan memiliki reputasi yang sangat besar, sehingga jika Ling Tian dan Chu Ningxi direkrut masuk di antara mereka, maka sudah dapat dipastikan klan Qin akan berakhir dengan buruk. Bahkan Qin San tidak akan bisa melindungi klan Qin. Alhasil saat ini sang ayah meminta Qin Yang untuk pergi ke kota kekaisaran, lalu ikuti ujian masuk akademi di Pinhipen, dan setelah menjadi murid akademi di Pinhipen, maka Qin San sang kakak tertua akan dapat melindungi Qin Yang di sana. Namun jelas Qin Yang tidak ingin meninggalkan klan Qin demi keselamatannya sendiri, dan dia bertanya, kapan kira-kira rencana pemberontakan 3 klan besar itu akan terjadi? Sang ayah mengatakan mungkin sekitar waktu 3 bulan. Qin Yang berpikir sejenak dan mengatakan bahwa waktu 3 bulan itu sudah cukup baginya. Dan karena Qin Yang sudah memutuskan, maka sang ayah juga tidak akan meminta Qin Yang untuk melarikan diri lagi. Namun sang ayah menegaskan bahwa apapun yang terjadi, bahkan jika dia harus mengorbankan nyawanya, dia akan melindungi Qin Yang sampai tetes darah penghabisan. 在没有十足的把握前，我不会乱来。再多说，为父就算拼了这把老骨走了，你今天一定累坏了。 Di kamarnya, Qin Yang memikirkan begitu banyak hal. Akan tetapi untuk saat ini, Qin Yang tidak seharusnya memikirkan banyak hal, karena yang terpenting baginya sekarang adalah meningkatkan kultivasi secepat mungkin. Selain mutiara ilahi menyembuhkan luka Qin Yang, tetapi banyak juga energi spiritual yang tertahan di dalam organ dalamnya. Dan di saat menyerap energi spiritual inilah mungkin Qin Yang akan bisa meningkatkan kekuatannya. Dan ya, benar saja energi biru terpancar dari tubuh Qin Yang. Dan sekarang Qin Yang berhasil mencapai ranah gerbang tertutup. Di pertempuran sebelumnya, Qin Yang menggunakan teknik rahasia yang membuat beberapa kerusakan pada tubuhnya. Namun sekarang setelah kultivasinya meningkat pada tingkat ini, kejadian itu tidak akan terjadi lagi. Namun Qin Yang juga menyadari, walaupun tubuhnya kuat, tapi masih banyak kelemahannya. Dan untuk menghilangkan kelemahannya itu, Qin Yang memerlukan eliksir untuk menyempurnakan pil. Beruntungnya di kehidupan kelima Qin Yang, dia adalah seorang master alkemis terhebat. Dan ini bukanlah hal yang sulit baginya. Qin Yang tahu bahwa seorang alkemis harus mempunyai nyala api. Dan Qin Yang tahu juga bagaimana cara untuk bisa mendapatkan nyala api. Tentu saja nyala api juga memiliki tingkat-tingkat yang berbeda-beda sesuai warnanya. Secara umum dibagi menjadi 7 tingkatan yang dimulai dari tingkatan terendah yaitu warna merah, sampai tingkatan teratas yaitu warna ungu. Dan perlu Anda ketahui, semakin besar tingkat nyala api yang Anda miliki, maka akan semakin besar peluang untuk bisa memurnikan eliksir berkualitas tinggi. Dan juga ada cara untuk bisa meningkatkan nyala api, yang mana meningkatkannya dengan melahap nyala api lainnya, seperti nyala api spiritual yaitu nyala api dari inti binatang. Esok harinya Qin Yang berhasil memadatkan nyala api miliknya walaupun hanya di tingkat 3, tetapi Qin Yang cukup puas. Dengan nyala api itu, Qin Yang bisa memurnikan pil eliksir setidaknya tingkat 4. Namun Qin Yang juga harus secepatnya melahap nyala api spiritual lainnya untuk meningkatkan level nyala api miliknya. Qin Yang teringat dalam 9 kehidupan sebelumnya, dia selalu menguasai satu bidang sampai ke puncaknya. Qin Yang juga teringat kehidupan pertamanya ketika dia hidup menjadi Kaisar Nether. Waktu itu dia bisa menguasai benua Nether. Dan waktu itu kekaisaran Beiming ini hanyalah wilayah terpencil. Namun Qin Yang tidak menyangka kemajuannya begitu pesat. Qin Yang tiba-tiba teringat di sekitar kekaisaran Beiming ini ada sebuah harta karun yang belum pernah tersentuh.
Qin Yang ingat dan kini Qin Yang memutuskan selanjutnya dia harus menjelajahi harta karun tersebut. Dan mungkin saja harta karun itu dapat digunakan untuk melawan 3 klan besar. 秘藏有助于对付3大家族，真是时光匆匆啊！ Selanjutnya Qin Yang mencoba teknik tinju macan naga. Seketika di bawah tinju itu, auman macan menakutkan disertai dengan tinju menabrak dinding sampai bolong. Sementara di belakang dinding, Qin Xin muncul. Dia terkejut dengan lubang yang ada di dinding tersebut. Dia menghampiri Qin Yang, bertanya, teknik apa yang digunakan Qin Yang sehingga bisa melubangi dinding keras yang terbuat dari batu api. Qin Yang menjawab dengan santai bahwa dia sebelumnya menampilkan teknik biasa tinju macan naga. Sontak saja Qin Xin terkejut, walaupun teknik tinju macan naga adalah teknik biasa. Akan tetapi, penciptanya itu adalah Kaisar Nether dari 10.000 tahun yang lalu. Dan itu tidak diwariskan kepada siapapun, bahkan sampai saat ini. Hanya sedikit kecil orang yang bisa menampilkannya, itu pun tidak lengkap. 路上所有的9门阶段武者，后来这九幽大帝就消失。你也知道九幽大？ Qin Yang terkejut ketika Qin Xin dapat mengetahui tentang Kaisar Nether. Segera Qin Xin menjelaskan bahwa Kaisar Nether adalah praktisi hebat di zaman dulu. Semua teknik-teknik yang dia ciptakan benar-benar sangat hebat, namun dia tidak mewariskannya, dan semua orang hanya menguasai sebagian kecil darinya. Namun secara tiba-tiba Kaisar Nether menghilang. Dikabarkan Kaisar Nether diangkat ke langit menjadi dewa, dan ada juga yang merumorkan bahwa Kaisar Nether telah meninggal. Oleh karena itu, sudah berabad-abad, teknik tinju macan naga tidak pernah lengkap, dan Qin Xin penasaran dari mana Qin Yang mendapatkannya. Qin Yang menjelaskan bahwa dia bermimpi bertemu dengan Kaisar Nether. Dan dalam mimpinya Kaisar Nether mengajarinya teknik tinju macan naga. Mendengar itu sontak saja Qin Xin tertawa. Menurutnya mana mungkin ada hal seperti itu. Namun Qin Yang langsung saja menampilkan teknik-teknik tersebut untuk membuat Qin Xin percaya. Ya, tembok itu hancur membuat Qin Xin terkejut dan dia langsung mempercayai semua yang dikatakan oleh Qin Yang. Selanjutnya Qin Yang akan pergi ke aula alkimia. Sontak Qin Xin kembali bingung karena setahunya Qin Yang tidak pernah mengerti tentang alkimia. Namun dia tiba-tiba menyadari mungkinkah Kaisar Nether jugalah yang mengajari Qin Yang. Qin Xin menjadi bersemangat. Dengan itu maka Qin Yang pasti akan sangat hebat. Sementara di tempat alkimia sendiri saat ini terlihat 3 master alkemi sedang berkumpul. Seorang bawahan mengabarkan bahwa putra ketiga klan Qin yaitu Qin Yang datang untuk melihat alkimia. Namun si master alkemis yang bernama Su Yuan dan Chen Peng nampak merasa marah. Ngapain bocah kecil itu datang ke sini? Sementara master alkemis lainnya yang bernama Qin Penggui mengatakan sebaliknya, bahwa Qin Yang bukan orang sembarangan. Jika dia ingin melihat maka biarkan saja. Akan tetapi kedua alkemis itu berbeda pendapat dan mereka berdua segera pergi untuk mengusir Qin Yang. 他想练，就让他练好了。不在府内好好待着，少爷要炼丹。 Saat ini Qin Yang sebelum mencari esensi roh api, dia harus membantu kakak keduanya dulu membersihkan meridiannya. Dan dia datang ke sini untuk mencari eliksir untuk membuat sebuah pil. Namun ketika melihat tanaman obat di sana, semuanya benar-benar bobrok. Su Yuan dan Chen Peng juga nampak datang menemui Qin Yang, memarahinya dan menyuruh Qin Yang untuk pergi dari sini. Sontak saja Qin Yang kesal. Kedua orang ini hanyalah master alkemis yang diundang oleh klan Qin. Namun beraninya mereka berdua tidak memberi wajah sedikit pun kepada Qin Yang. Qin Yang mengatakan dia datang untuk melihat alkimia. Namun Su Yuan menjawab, "Hei bocah kecil sepertimu, untuk apa datang ke sini dan melihat alkimia? Aku khawatir kamu bahkan tidak tahu apa-apa. Aku khawatir kamu bahkan tidak tahu tentang api spiritual." Langsung saja Qin Yang memperlihatkan nyala api miliknya.
membuat kedua master alkemis itu terkejut. Dan lalu Qin Yang mengambil herbal yang ada di sana, menjelaskan bahwa semua herbal yang ada di sini sama sekali tidak berguna. Semuanya rusak, ini hanyalah sampah. Qin Yang tidak menyangka selama ini klan Qin telah mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli herbal. Tetapi ternyata yang dibeli adalah barang rusak dan produk sisa. Namun Su Yuan tetap saja berkelit mengatakan bahwa bocah kecil seperti Qin Yang mana tahu tentang herbal. Qin Yang cukup kesal apakah Su Yuan ini benar-benar berpikir bahwa dirinya tidak tahu apa-apa tentang alkimia. 虽然高级丹是在我秦家的地，不能胡闹的，你还是先回去。你怎么知道我不会？你知道什么是炼丹吗？ 你的药材基本上都是残藏，真以为我不懂炼丹吗？ Qin Yang lalu menjelaskan bahwa semua bahan yang ada di sini semuanya hanyalah bahan sampah. Tapi Su Yuan dan Chen Peng tidak ingin menerimanya karena ini merupakan kelicikan mereka dan mengancam Qin Yang jika tidak pergi dari sini maka mereka terpaksa akan berbuat kasar. Tapi ancaman tidak mempan. Qin Yang langsung saja melancarkan serangan untuk memperingatkan mereka berdua. 我劝你最好赶快离。 Alhasil mereka berdua memutuskan untuk mengundurkan diri dan segera akan pergi dari sana. Namun tidak semudah itu untuk bisa pergi karena mereka berdua harus mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan. Dengan kejahatan mereka yang telah korupsi bahan alkimia, bukan mereka yang mengundurkan diri, tetapi keluarga Qin yang akan memecat mereka berdua. Dan juga mereka berdua harus menerima hukuman atas kejahatan yang dilakukan. 你家的钱买的药材都是些残次品，马上派人去他们府上彻查一下。有说你们现在可以离开丹房吗？这 Sang ayah yaitu Patriark klan Qin yang mendengar kabar tersebut memutuskan untuk memaafkan kedua master alkemis itu karena jika sampai dipecat maka keluarga Qin akan kehilangan dua master alkemis senior dan hanya menyisakan Qin Penggui, satu-satunya master alkemis senior, dan itu tidaklah cukup untuk membuat pasar pil keluarga Qin berjalan. 我秦家将会瞬间损失2位，恐怕会周转不开。 Alhasil Qin Yang mengatakan bahwa untuk sementara dirinya lah yang akan membuat pil panah kualitas terbaik untuk keluarga Qin. Sementara untuk pil panah kualitas rendah, para master alkemis tingkat rendah di klan Qin juga bisa melakukannya. Dan Qin Yang juga meminta agar sang ayah mengumpulkan orang-orang asli keluarga Qin yang dapat dipercaya, karena Qin Yang akan mengajari mereka menjadi seorang master alkemis. 杨儿，你爹也是为大局考虑。等等，杨儿，你会炼丹？ Namun mendengar itu, sang paman terkejut. Apakah Qin Yang adalah seorang master alkemis? Dan apakah ini mungkin? Ini tidak mungkin kan? Mereka hidup tumbuh bersama dengan Qin Yang. Dan mereka tidak tahu kapan Qin Yang belajar alkimia. Qin Yang menutup pintu karena semua orang membutuhkan jawaban. Jadi Qin Yang menceritakan bahwa ketika dia kehilangan gerbang bintangnya dan disambar guntur, pada malam itu juga Qin Yang mulai memimpikan hal-hal yang sama setiap harinya. Bertemu seseorang dan orang itu mengajarinya tinju macan naga dan bahkan memberinya banyak ilmu alkimia, dan orang itu bilang bahwa dia adalah Kaisar Nether. 当日我失去星门一个神秘人，他不但传授他为九幽大帝。 Sang ayah dan sang paman yang mendengarnya terkejut, tetapi Qin Yang meminta agar semua orang merahasiakan hal ini, karena jika sampai tersebar, maka keluarga Qin akan dilanda kutukan abadi. 杨哥说的都是真的。 没想到杨儿竟然有这样的机缘。 Selanjutnya Qin Yang pergi menuju gedung lokakarya alkimia Seng. Karena herbal di klan Qin tidak tersedia, maka Qin Yang harus mencari herbal di tempat lain. Dan jika ada, Qin Yang juga membutuhkan Ganoderma api untuk membuat pil pengumpulan energi untuk sang ayah. Ketika sampai di gedung lokakarya alkimia Seng, tiba-tiba seorang pemuda dari klan Ling Chengpei, cari masalah dengan Qin Yang. Namun mereka berdua mengabaikan Ling Chengpei. 秦阳，你啊，林承飞，这种人也就嘴上逞的，咱
Alhasil Ling Chengpei menghasut seorang pegawai lokakarya alkimia Sheng bernama Du Xiyuan yang menyukai adiknya Pei Pei untuk memberi pelajaran kepada Qin Yang. 兄，哎，林兄，那该死的秦阳，上次害得很知会一声，想要什么？我的妃。但是你看，那秦阳死的秦阳，上次害得菲菲惊吓过。他就是秦阳，我来出。 Sayang sekali Ganoderma api tidak tersedia. Si pelayan menjelaskan bahwa di seluruh kota Ling Yun mungkin tidak memiliki Ganoderma api. Alhasil Qin Yang akan membeli beberapa buah Beihua. Namun saat itu Du Xiyuan mulai beraksi. Dia mengatakan bahwa semua herbal di tempat ini tidak dijual kepada Qin Yang. Dan dia mengusir Qin Yang dengan tidak hormat dari sini karena berani menghina wanita pujaannya Nona Pei Pei. 的百花果不卖，我圣丹阁就是不卖。杜虽，你什么意思？我爹杜哲。Qin Yang tentu saja tidak akan pergi dari sini. Qin Yang melihat situasinya dan menyadari bahwa Du Xiyuan ini telah dihasut oleh Ling Chengpei. Sehingga Qin yang tidak ingin pergi pun seketika membuat marah Du Xiyuan. Alhasil, duel di antara mereka terjadi. 不可入内几个字写上。 为什么走？我还没买好药材。哎，休怪我不客气。Du Xiyuan melancarkan teknik tinju macan terbang. Namun ingin mengalahkan Qin Yang dengan teknik yang dia ciptakan sendiri. Bahkan ini hanyalah pecahan kecil. Itu tentu saja tidak mungkin. Sontak Qin Yang menampilkan tinju macan terbang yang sebenarnya dan mengalahkan Du Xiyuan. 生的招式，看来这就是你胡适，保不准哪天你的命就没了。 Qin Xinxin segera memperingati Qin Yang untuk segera pergi dari sini saja karena gedung lokakarya alkimia Sheng ini memiliki seorang praktisi kuat di ranah gerbang langit. Namun tentu saja Qin Yang tidak akan pergi sebelum mendapatkan herbal yang dia inginkan. Kemudian Du Xiyuan meminta semua penjaga untuk melumpuhkan Qin Yang. Di saat yang sama, terlihat dua orang turun dari lantai atas. Mereka berdua memiliki jabatan yang cukup tinggi dan melihat pertarungan yang sedang terjadi. Ternyata dia adalah Du Ze, ayahnya Du Xiyuan. Segera Du Xiyuan meminta ayahnya untuk membantu karena Qin Yang telah membuat keributan dan bahkan membuatnya babak belur. Du Ze mengusir Qin Yang dari sini tanpa dipukuli karena memberikan wajah kepada klan Qin. Namun Qin Yang tetap tidak akan pergi karena dia tidak bersalah. Tuan muda ke-9 di samping Du Ze angkat bicara karena ketidaksopanan dari Qin Yang. Namun Qin Yang langsung mengatakan bahwa Tuan muda ke-9 tidak perlu banyak omong kosong karena kamu sendiri tidak lama lagi akan meninggalkan dunia ini. 杜哲大师好大的架子呀！ 阁下好大的！看你年纪和我相差不，好好珍惜最后的时光吧。 Du Ze semakin marah. Qin Yang berani sekali mengutuk Tuan muda ke-9 akan segera mati. Du Ze memerintahkan para pengawal untuk menyeret Qin Yang. Namun Tuan muda ke-9 tiba-tiba meminta Du Ze dan para pengawal untuk jangan melakukannya. Lalu Tuan muda ke-9 bertanya kepada Qin Yang untuk menjelaskan apa sebenarnya maksud dari ucapan Qin Yang sebelumnya. 成级丹火，大胆！安静。 Di sini Qin Yang menjelaskan semua yang dia lihat, yang mana Qin Yang dapat melihat api milik Tuan muda ke-9 berwarna jingga, dan Tuan muda ke-9 telah menggabungkan api binatang, yaitu milik harimau bermata ungu kepada api spiritualnya. Namun sayang Tuan muda ke-9 tidak mampu menyerap dengan sempurna api binatang tersebut, sehingga membuatnya menderita penyakit tersembunyi. Dan jika ini dibiarkan, maka dalam waktu setengah tahun lagi, Tuan muda ke-9 akan dilahap api alkimianya sendiri dan mati. 虽然提升了丹火，你的丹火出了问题，自己的丹火吞噬，了却。 Mendengar itu, Tuan muda ke-9 terkejut. Bahkan alkemis tingkat tinggi pun tidak dapat mendeteksi tanda-tanda tersebut. Segera Tuan muda ke-9 memberi hormat kepada Qin Yang, dan sebagai ucapan minta maaf, dia menggratiskan semua herbal yang dibutuhkan oleh Qin Yang. 他们父子一个要。秦公子是来圣丹阁，主要是为了买几味药。可去为秦公子准备他所需的药材。坐下说吧。请坐。
Kemudian Tuan Muda ke-9 bertanya kepada Qin Yang, apakah kamu bisa menyembuhkan penyakitnya? Qin Yang menjawab, karena dia tahu penyebabnya, maka dia bisa menyembuhkannya. Sontak saja Tuan Muda ke-9 terkejut, dan jika sampai Qin Yang bisa membantunya menyembuhkan penyakitnya, maka Tuan Muda ke-9 akan menggratiskan semua herbal yang ada di sini, dan semua biaya akan ditanggung oleh Tuan Muda ke-9 selamanya. 你若是能帮我治好体内疾病，在我盛新瑞的账上即可。